Baiklah, saya akan menjelaskan tentang silabus dan SAP mata kuliah Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini bobotnya 2 SKS. 2 SKS itu artinya setiap SKS 150 menit, maka kalau 2 SKS 100 menit. Jadi perkuliahan berlangsung selama 100 menit. Nah, karena perkuliahan saat ini daring, mahasiswa bisa mulai membuka sesuai jadwal. Kemudian bila diperlukan, kita akan melakukan live meeting. Nah, ini untuk kuliah saya berikan rekaman, kemudian live meeting bisa dilakukan atau dengan pertanyaan melalui Google Classroom. Nah, ini diselenggarakan untuk S1 semester 1, jumlah pertemuan 16, dosennya saya sendiri yaitu Latifah Nuraini. Kemudian deskripsi mata kuliahnya ini itu untuk agar mahasiswa dapat menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar secara lisan maupun tulisan. Nah, ini nanti kira-kira materinya tentang diksi, paragraf, ejaan, karang-karangan, dan lain sebagainya. Kemudian, baiklah, saya akan menjelaskan materi kuliahnya. Mohon maaf kalau ada suara ayam, itu memang background di rumah saya itu ramai sekali ya. Kalau pagi ada motor, ada suara ayam, ada suara. Nah, ini dilakukan pada pagi hari, jadi ya ada suara-suara seperti itu. Oke, langsung aja. Untuk materi perkuliahannya ini ada 16 dikurangi 2, yaitu untuk UTS dan UAS, jadi hanya ada 14. Nah, yang pertama ini hari ini kita membahas materi SAP, satuan aja perkuliahan yang nanti akan kita lakukan selama perkuliahan kita di Bahasa Indonesia. Dan kontrak belajar itu nanti peraturan yang harus kita patuhi selama perkuliahan. Nah, karena perkuliahan kita daring, saya akan melakukan untuk materi saya akan melakukan rekaman. Nah, untuk saat ini saya menggunakan OBS Studio. Kadang saya menggunakan Bandicam. Nah, nanti untuk teman-teman presentasi ini di sini ada kelompok 1, 2, 3 sampai 10. Itu nanti teman-teman bisa menggunakan KineMaster atau apapun rekaman yang teman-teman kuasai. Nah, untuk materi kita ini ada yang pertama pengumpulan data dan kutipan, itu nanti saya. Kemudian catatan kaki dan daftar pustaka itu saya, ejaan itu saya. Kemudian materi kelima itu nanti dibahas oleh kelompok 1, materi ke-6 oleh kelompok 2, kelompok 3 materi ke-7, kemudian materi ke-9 kalimat efektif itu kelompok 4, dan seterusnya itu ya, ada paragraf, diksi, surat menyurat, tema, topik, judul, karang-karangan, ringkasan, dan resensi, dan yang terakhir penulisan karya ilmiah. Nah, untuk kontrak belajar sendiri, ini untuk perkuliahannya seperti ini. Tugasnya 20%. Tugas ini meliputi penulisan makalah ataupun tugas-tugas yang saya berikan di classroom. Kemudian partisipasi kelas itu misalkan nanti kita melakukan diskusi, kemudian ada UTS, ada UAS. Nah, ini tugasnya itu makalah, nanti selain makalah juga presentasi. Jadi nanti saat presentasi Anda juga mengirimkan makalah secara online di classroom. Nah, untuk perkuliahan saya di perkuliahan 1, 2, 3, 4 ini modelnya saya akan melakukan rekaman. Nah, kemudian teman-teman memberikan komentar di classroom, misalkan ada tanya jawab. Nah, misalkan nanti di 30 menit terakhir teman-teman menginginkan live, maka kita akan melakukan live by Google Meeting. Nanti saya yang akan share kode meetingnya, teman-teman nanti akan saya berikan kodenya gitu ya. Nah, kalau untuk yang kelompok nanti silahkan dibagi, ada 10 kelompok per kelas ini, nanti silahkan dibagi, misalkan ada 34 bagi 10, berarti ya ada yang
kelompoknya terdiri 3 anggota, ada yang 1 orang yang 4 anggota, 1 kelompok yang 4 anggota gitu. Nah, nanti silakan dibagi sendiri. Sudah punya grup nggih, nanti silakan dibagi sendiri, entah pakai apa itu nanti silahkan. Nanti sama teman-teman melakukan rekaman. Jadi setelah membuat makalah, teman-teman membuat PPT atau PowerPoint, kemudian teman-teman membuat rekaman. Nah, ini rekamannya bisa diperlihatkan mukanya atau bisa juga hanya suaranya saja, tapi saya menginginkan mukanya kelihatan gitu ya. Nanti saya akan contohkan, misalkan pada pemberian materi kedua, ketiga, keempat, saya akan memberikan contoh yang mukanya kelihatan di sebelah sini atau di sebelah sini atau di mana. Nanti saya akan berikan contoh. Ada juga tutorial Bandicam-nya. Kalau teman-teman menggunakan Bandicam, saya sudah memberikan filenya untuk diinstal. Nanti silahkan teman-teman bisa menginstal Bandicam yang sudah link saya berikan. Saya berikan tutorialnya, silahkan nanti bisa digunakan. Untuk ini materinya ada pengumpulan data dan kutipan, catatan kaki, dan ejaan. Ini sebagai bekal teman-teman membuat makalah. Jadi nanti di sini makalahnya harus benar, ejaannya, catatan kaki, dan daftar pustakanya harus sesuai. Kemudian saya akan bagaimana cara menulis footnote itu saya akan berikan di sini. Kemudian bagaimana cara mengutip saya berikan di sini. Nah, di makalahnya ini akan kita kritisi ya. Jadi makalahnya harus ejaannya benar. Selain berdiskusi tentang makalah, nanti teman-teman juga diberikan waktu untuk mengkritisi makalahnya. Jadi misalkan, Bu, itu ejaannya kurang benar di makalah kelompok 1 misalkan. Ejaannya ada yang tidak tepat penggunaannya atau di halaman berapa misalkan. Kemudian footnote-nya yang halaman berapa itu kurang tepat, seharusnya begini. Nah, itu sebelum diskusi silahkan dikritisi tiap kelompok. Nanti kelompok yang dikritisi ya jangan sakit hati, anggap itu sebagai masukan untuk Anda, seperti itu ya. Nah, ini sudah saya jelaskan di sini. Misalkan misalkan sejarah apa saja, misalkan sejarah bahasa Indonesia itu seperti apa, kedudukan, fungsi. Jadi ini materi yang harus dibahas pada setiap makalah. Nah, ini sudah lengkap. Nanti saya berikan filenya di Classroom, silahkan bisa diunduh sendiri ya. Saya kira itu. Terima kasih. Untuk perkenalan nanti saya akan memberikan contoh flyer perkenalan. Nanti teman-teman bisa mengumpulkan flyernya, sekaligus saya bisa mengetahui siapa saja sih yang ada di kuliah saya. Itu saya kira cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.